Siswa dari Politeknik Negeri Batam, dari jurusan Multimedia dan Jaringan. Jadi siang ini kami datang kemari bertujuan untuk mewawancari Bapak. Ya, Bapak dengan atas nama? Johan Effendi. Bapak Johan Effendi. Iya. Jadi kami datang siang ini untuk mewawancara seputar tugas sekolah kami yang mewajibkan untuk mewawancara tentang multimedia dan jaringan. Lalu di perusahaan Bapak di BP Batam ini jabatan Bapak sebagai apa? Oke. Saya di sini jadi Kepala Seksi Rencana dan Sarana Pemasaran, Subdirektorat Pemasaran, ada di bawah Direktorat Investasi dan Pemasaran. Lalu tugas instansi Bapak ini apa? BP Batam ya, dulu berdiri sejak tahun 1971. Sebelum jadi BP Batam kita dikenal dengan nama Otorita Batam. PP 27, Kepres 27 tahun di tahun 71 itu ada namanya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Kemudian di sini kita menyiapkan sarana dan prasarana di sini jadi kawasan khusus untuk industri dan juga kita fokus untuk melayani perizinan investasi asing yang ada di Batam. Nah, salah satu tugas pokok kami saat ini ada tentunya untuk pelayanan perizinan investasi. Pelayanan perizinan investasi yang ada di Batam, termasuk juga penyediaan sarana dan prasarana keseluruhannya dari jalan, kemudian air, listrik, itu kan kita semua berarti untuk menyiapkan dulu dari Otorita Batam. Dan juga di sini kami juga salah satu misi dari BP Batam itu untuk transshipment atau alih kapal, ya kan? Di sini kita punya 4 pelabuhan kargo utama yang terbesar di Batu Ampar, serta 2 di daerah Kabil, serta 1 buah bandara. Nah, di center itu ada sekitar 500 meter dari gedung utama ke sebelah barat. Lalu apakah fiber optiknya itu sudah bekerja? Oh, sudah bekerja, pastinya. Jadi begitu sejak digelar sampai sekarang, itu juga Batam juga kan sebagai landing point bagi beberapa provider telekomunikasi di sini, dan keseluruhannya jaringan internet yang ada di Batam sudah pakai fiber optik. Dan ini baik untuk internal use dari BP Batam juga dari provider telekomunikasi juga mereka memiliki dengan kabel terpisah tapi jaringannya sama. Lalu apakah dalam minasi Bapak memiliki tenaga kerja yang ahli dalam bidang multimedia dan jaringan? Oke, di sini salah satu mungkin kalau yang untuk dalam kita punya beberapa skala ya. Kalau di epicenter tentunya mereka punya sertifikasi khusus untuk penanganan epicenter semua. Dari ada beberapa sertifikasi yang ditetapkan secara internasional yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada di sana, mereka sudah. Kemudian mungkin kalau dalam skala yang lebih kecil, ya seperti di sini saya di bawah pemasaran, jika bersama Humas kita juga menggunakan multimedia untuk kegiatan promosi. Ya, promosi seperti tadi untuk pembangunan website, kemudian untuk juga beberapa materi promosi itu kita membuat film sendiri, baik secara film baik yang animasi juga termasuk live capture itu. Nah, itu juga kemudian iklan luar ruangan, nah itu bagian dari yang kita buat di kalau saya bisa tunjukkan dari beberapa film yang dibuat oleh BP Batam secara sendiri ya. Teman-teman di Humas mereka membuat film itu sendiri untuk video promosi, baik ya itu dari live capture maupun animasi. Lalu biasanya lulusan mana saja yang diterima bekerja di BP Batam? Wah, kalau dalam bidang multimedia dan jaringan. Jadi kalau BP Batam terbuka, ya terbuka untuk dari mana asal mereka memenuhi kualifikasi yang
dibutuhkan serta lulus ujian yang dibuat. Nah, ya, dari mana-mana ada sih di sini, baik dari Politeknik sendiri maupun dari beberapa perguruan tinggi di luar Batam juga cukup banyak kan. Jadi kita tidak menspesifikasi harus dari sini, bekerja sama dengan ITB dan Nanyang Polytechnic of Singapore kan. Jadi sampai 2011-12 ya kan berubah statusnya jadi negeri. Dan sampai sekarang kan masih tetap juga belum fully berdiri sendiri kan, masih ada belum ya. Dan itu juga kita juga ada beberapa lulusan dari Politeknik yang kita terima di sini, yang kita rekrut di sini, dan setiap tahunnya yang PKL di BW Batam dari Politeknik juga cukup banyak, dan it's good lah. Lalu yang terakhir nih Pak, apakah ada kritik dan maupun saran untuk Politeknik Negeri Batam dalam bidang multimedia dan jaringan? Oke, kalau dari Politeknik, dari mungkin secara spesifik saya nggak bisa menilai secara besar, tapi secara untuk dalam skala yang kecil ya, karena Batam disetup sebagai daerah yang dekat dengan Singapura, dan kita wilayah lain di Indonesia, tapi most of our competitor juga ada dari Malaysia, Jawa, kan bersaing tuh antar perguruan gitu kan. Nah, tapi jadi tidak ada itu kalau misalnya ada itu kompetisi, dia harusnya lebih bagus, kita harus bisa seperti itu. Mungkin dari sini karena sekalian juga dibawa ada binaan dengan Nanyang University, mungkin bisa melihat Nanyang levelnya dia harus bisa berinovasi, adaptasi dengan penjelasan ke dunia kerja. Nah, kalian sudah bisa membuat standar. Saya mau kerja di sini asal gajinya sekian. Ya kan, sama seperti kalau yang udah punya nama besar seperti ITB, ITS, fresh graduate, punya kemampuan, mereka punya track record yang bagus, mereka sudah dan minta saya minimal segini, bisa menaikkan posisi tawar. Jadi bukan sekarang kan memang ya masih bisa, yang penting yang penting diterima gitu kan. Nah,